مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام العابدين نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aba wal ummahat ikhwatal iman uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang indah dan penuh berkah dikutip oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah majelis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang kemudian mengutarakan hasratnya dan keinginannya. Tapi menariknya ketika Rasulullah saat itu masih dikelilingi oleh para sahabat, otomatis pemuda ini menyampaikan kepada sahabat radhiyallahu anhum tentang hajatnya. Dan menariknya keinginan pemuda ini adalah ingin berzina, tetapi minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar hal itu, para sahabat kemudian berucap celaka kamu, celaka. Dalam redaksi lain, halaka, hancur kamu, rusak kamu. Tapi menariknya Rasulullah mendengar keinginan pemuda tersebut dan Rasulullah tidak memberikan sebuah jawaban, tetapi mengajak. Apa itu? Adinahu, dekatkan dia kepadaku, dekatkan dia kepadaku. Fadana minhu raqiban. Ketika sudah sampai pemuda ini dengan Rasulullah, bahkan lutut bertemu dengan lutut, kemudian pemuda ini mengatakan ke Rasulullah kalimat yang sangat aneh kalau kita dengarkan, yaitu minta izin untuk melakukan kemaksiatan, zina. Ikhdan li bizina ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Dan kita yakin Bapak dan Ibu, para jamaah, teman-teman, tidak ada pemuda zaman sekarang yang kalau mau berzina itu kemudian minta izin terlebih dahulu ke orang tuanya, nggak akan ada. Bulan Januari yang lalu, salah satu dari beberapa tim kami kemudian mencoba untuk mewawancarai kupu-kupu malam. Ya, kalau istilah sekarang kemudian bertransformasi menjadi PSK. Kemudian kita wawancarai, tentunya dengan bagaimana proseduralnya, mulai harga 400 sampai belasan juta. Kemudian kita wawancarai. Dari 8 orang itu tidak ada yang kemudian berizin atau meminta izin ke orang tuanya untuk melakukan perzinaan itu. Tidak ada. Tapi menariknya di zaman Rasul ada yang melakukan seperti itu. Dan menariknya lagi, Rasulullah tidak kemudian langsung menyalahkan. Setelah kemudian sampai pemuda itu mengutarakan keinginannya, sebenarnya pemuda ini bukan mencari sebuah pembeda, karena kalau pembeda sudah pasti ini jawabannya haram. Tetapi pemuda ini ingin mencari sebuah pemahaman, dan itu kemudian ditangkap oleh Rasulullah. Maka bahasa Rasulullah indah. Bahasa apa itu? The equilibrium style of communication. Menggunakan bahasa-bahasa yang sama dengan gayanya anak muda tersebut, atau kemudian dengan menggunakan comparative study, pembanding. Rasulullah tidak menggunakan kata-kata vonis, menggunakan kata-kata haram, tapi kemudian Rasul mengatakan, bagaimana jika ibumu yang dizinai, bagaimana jika bibimu yang dizinai, bagaimana jika adik atau kakak perempuanmu dizinai. Rasulullah tidak menjawab haram, tapi mengembalikan kepada anak muda tersebut untuk memikirkan pembandingnya itu seperti apa. Apa yang terjadi? Kemudian kesadaran itu muncul. Sebagaimana telur, itu lebih baik pecah dari dalam agar kehidupan yang muncul menjadi anak telur. Tapi kalau telur itu kemudian dipecah dari luar, maka yang muncul kematian, ataukah kemudian telur ceplok, ataukah telur mata sapi yang kemudian dinikmati, tidak ada kehidupan di situ. Maka yang muncul kesadaran anak muda ini kemudian muncul. Dan menariknya lagi, setelah itu bahasa komunikasinya Rasulullah kepada anak muda, kemudian Rasulullah memegang dadanya sambil mengucapkan doa-doa yang indah sekali. Apa ucapan Rasulullah? Allahumma fir dzanbahu, ya Allah ampunilah kesalahan dia, dosa dia. Wa tahhir qalbahu, dan tolong bersihkan hati dia. Wahsin farjahu, jagalah pada sisi-sisi syahwatnya ya Rasulullah. Walam yakum ba'du dzalika fatan yaltafitu ilai syai'. Jangan sampai anak ini itu kepikiran lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu tadi. Apa yang terjadi? Selesailah sebuah problematika anak remaja pemuda tersebut. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ditanya ketika saya banyak berinteraksi dengan pemuda-pemuda,
Maka saya ditanya, permasalahan remaja paling besar saat ini apa? Maaf, mungkin iya perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi bagi saya pemicu awalnya adalah pemikiran. Pemicu awalnya adalah logikanya. Kenapa? Banyak kami temukan, banyak kami dapati ketika kami berinteraksi dengan anak-anak muda, permasalahannya yang paling besar terstimulan dari pemikiran mereka. Meskipun suatu saat kemudian saya dalam sebuah momentum ngobrol dengan salah satu seorang profesor di bidang tentang kenakalan remaja dengan seorang bunda juga, seorang dokter di bidang kenakalan remaja, kita kemudian berdiskusi. Menariknya adalah saya punya argumen yang berbeda sudut pandang dengan beliau berdua. Beliau berdua secara medis, beliau berdua secara klinis, beliau berdua secara ilmiah. Kalau saya tentunya secara wilayah-wilayah nas, dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Biasa terjadi perbedaan pendapat. Apa yang terjadi? Kemudian saya ditanya, pemicu stimulannya permasalahan remaja itu apa? Pemicunya saya katakan adalah bisa dua. Satu, pemikiran. Dua, pola asuh. Tapi menariknya dalam Islam ada yang nomor tiga, takdirnya Allah. Dan itu yang tidak disepakati oleh beliau. Karena segala sesuatu tentunya empiris, harus bisa terlihat indikatornya, tampak tanda-tandanya. Tapi kalau takdir tentunya tidak bisa lagi diidentifikasi. Itu sudah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ada wilayah takdir? Karena memang sudah ada takdir. Ada orang tua baik mendidiknya dengan cara yang baik, tapi bisa jadi anaknya kemudian jadi musuh. Kita ambil misalnya fungsi anak di dalam Al-Qur'an nomor 4 itu adalah musuh bagi orang tua. Surat yang ke-64 ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, ketahuilah pasanganmu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwalakum, bisa jadi musuh bagimu. Tapi menariknya kalau kita bertanya musuh, maka kalau satu sinonim, satu kata untuk musuh bisa jadi satu kita benci, dua kita jauhi, tiga kemudian mungkin bisa jadi kita basmi. Tapi menariknya ayat ini bukan mengatakan jauhilah, basmilah, lawanlah, tapi fahdharuhum, hati-hatilah dengan musuhmu itu. Hati-hati berarti tidak dijauhi. Cukup kita kemudian tetap berinteraksi, tapi kemudian hati-hati. Pun demikian dengan seorang anak. Maka saya ingin menyampaikan pesan ini kepada teman-teman kami, anak muda, para remaja, dan juga untuk para ayahanda yang saat ini hadir di sini dan para ibunda di sini. Kalaupun kemudian kita mendapatkan ujian kepemilikan anak yang menjadi musuh, demi Allah, wahai ayahanda, wahai ibunda, tidak ada yang bisa mengajari anak itu kecuali adalah orang tuanya. Kenapa? Karena kesempatan terakhir anak itu akan kemudian berubah, lebih taat kepada Allah, itu adalah di tangan ayah bundanya. Kapan itu? Sampai batas terakhir kehidupan seorang ayah ataupun ibunda. Ada orang tua kemudian bertanya ke saya, kan anak saya dekat sama gurunya Pak Ustadz. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan kemudian mengajar. Mulai jenjang TPQ, SD, SMP, SMA, sampai sekarang kemudian saya mengajar di salah satu instansi pendidikan. Ketika berbicara pendidikan, kebanyakan mengalihkan kepada guru, padahal orang tua memiliki jalur yang paling mudah dan paling lama untuk memberikan pendidikan. Kapan itu? Saat orang tua mengalami sakaratul maut. Itu pendidikan terbesar Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita. Dan itu tidak dimiliki oleh orang selain orang tua. Guru-guru tidak mungkin. Gurunya sakaratul maut, anaknya dulu yang dekat sama gurunya pasti tidak akan menghiraukan, tidak akan ada feel. Tapi kalau orang tuanya sakaratul maut, sungguh besar di situ pengaruhnya pendidikan untuk anaknya. Dan saya pribadi sudah mendapati kurang lebih 8 anak itu kemudian beralih dari maksiat menuju taat saat mendapati seorang ayahnya kemudian dalam posisi sakaratul maut. Datang ke kami seorang pengusaha muda, remaja, terkenal, dia punya beberapa kafe di sini di Surabaya. Pamornya luar biasa. Tiba-tiba kemudian menyampaikan ke saya, Ustadz, besok materinya talqin. Saya tanya, "Loh, kenapa materi di kafe kok talqin? Biasanya talqin itu materi di masjid, kenapa di kafe?" Dan di kafe itu posisinya karyawannya itu tatoan. Apa yang disampaikan oleh beliau, pemuda ini? Kemarin kami mendapati sebuah kisah gini. Apa itu? Orang yang tersayangnya sakaratul maut, meminta dia untuk mentalkin, sedangkan dia tidak bisa mentalkin. Bahkan dia mengatakan, kalau aku bisa membayar orang untuk mentalkin, aku akan bayar berapapun, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Apa yang diminta oleh orang yang sakaratul maut ini, yang dikasih sayangi, aku tidak minta orang lain, aku minta kamu. Tapi anak ini tidak bisa.
maka dia kemudian berucap, talqin kita kepada orang tua, orang yang kita sayangi, itu harganya melebihi ratusan juta. Apa yang terjadi? Dia mulai kemudian mempelajari Islam. Setelah kemudian adanya seorang yang disayangi, kemudian meninggal. Maka meninggalnya orang tua, itu adalah batasan akhir dari pendidikan orang tua ke anak. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, para jamaah, rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauhi mereka yang kemudian tergerus keimanannya, mereka kemudian tersalah dalam pemikirannya. Maka izinkan pada kesempatan ini ada sebuah solusi yang dilanjutkan oleh ayat ini. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, apa itu? Yang pertama, wa in ta'fu. Lanjutan surat At-Taghabun ayat yang ke-14 ini. Maafkanlah mereka. Jangan jauhi, tetap dekati. Yang pertama, maafkanlah mereka. Wa in tasfahu, dan tolong kemudian peluklah dia, rangkullah dia, adanya touching, pegangan, sentuhan dari orang tua ke anak. Wa in tasfahu. Kenapa? Karena zaman sekarang Pak, anak-anak muda itu sangat anti, sangat bahkan agak-agak risih kalau terjadi sentuhan antara orang tua dengan anak, khususnya remaja yang usianya di antara kisaran jenjang pendidikan SMP ke atas. Mereka pun kalau cium tangan orang tuanya, pun mohon maaf ya teman-teman yang masih remaja, mencium tangan sekarang tidak hanya kemudian di mulut, mulai bergeser ke pipi, mulai bergeser kemudian ke kening. Padahal kenapa kok harus kemudian di mulut? Agar tangan orang tua itu menutup omongan anak ke orang tua. Kenapa? Wala taqul lahum ma'ufin. Omong ah saja nggak boleh. Maka gimana caranya anak itu nggak ngomong ah kepada orang tuanya? Tangan orang tuanya itu yang menutup mulutnya. Itu salah satu filosofi kenapa anak itu mencium tangan orang tuanya itu diletakkan kemudian di mulut. Saya ditanya sama seorang remaja, kenapa harus di mulut Ustaz? Saya jawab, cium. Di mana-mana definisi cium antar manusia itu adalah bibir. Kalau cium benda mati baru hidung. Tapi kalau cium benda mati itu adalah hidung. Tapi kalau cium antar manusia itu adalah menggunakan bibir ataupun mulut. Jawaban saya secara logis sederhana kepada mereka. Maka fungsinya adalah menutup tangan orang tua itu ke omongannya anak supaya tidak menggunakan kata-kata yang buruk. Di situ sentuhan dan sebagaimana Rasulullah melakukan. Baru yang terakhir wa taghfiru, mohonkan ampun kepada mereka. Banyak teman-teman kami Pak yang kemudian hijrah itu terawali karena doanya orang tua, dan tiba-tiba anak itu nggak berinteraksi dengan orang tuanya, nggak berkomunikasi dengan orang tuanya begitu lamanya. Ternyata apa? Tiba-tiba kemudian menangkap hidayahnya Allah, langsung saja kemudian dia hijrah. Kemudian setelah dia kemudian hijrah, ditanya kepada orang tuanya apa doanya, ternyata orang tuanya mendoakan itu nggak pernah lepas. Cuma dia ketika mendapatkan hidayah itu nggak ada orang tua di depannya, langsung saja mendapat. Kenapa? Disitulah doa orang tua itu tidak akan pernah terbatasi oleh waktu yang ada. Maka kalimat yang terakhir, ampunilah mereka, agar kemudian mereka terhidayahkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengajak khususnya rekan-rekan, adik-adik, para pemuda, para remaja, yuk kita nikmati segala hal kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Namun ingat, kenikmatan di dunia harganya itu memang tidak ternilai, tapi ada yang lebih lagi tidak ternilai, yaitu kenikmatan nanti di akhirat. Dan caranya adalah utamakan akhirat. Nanti senaik-naiknya akhirat, dunia pasti ngikut. Tapi kalau dunia kita di atas akhirat, senaiknya dunia kita, maka akhirat pasti otomatis akan hancur. Tapi kalau kita kemudian lebih mendahulukan akhirat kita, maka disitulah sebuah kenikmatan dunia juga akan kita dapatkan, dan juga tentunya kenikmatan akhirat. Dan kita awali dengan sebuah sajian kenikmatan di bulan Ramadan yang merupakan sebuah representasi dari kenikmatan di akhirat nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما